Saya ingin menjadi dokter dari kecil karena pengalaman pribadi. Ketika saya masih kecil, adik saya yang berusia setahun lebih muda dari saya harus meregang nyawanya di dalam pelukan ibu karena diare. Dan dalam pangkuan ibu, dia belum bisa ngomong. Tapi kelihatan dari mimiknya anak yang sakit itu gimana rasanya. Mama cuma bisa mengatakan, kamu sebentar lagi sembuh ya. Walaupun beliau tahu kami tidak sanggup untuk mengobati dia. Lalu dalam pelukan ibu dia meninggal. Saya bisa bayangkan. Dan ketika beranjak besar, ketika saya sudah mulai mengerti, saya diam-diam berjanji di dalam hati saya akan mengganti air mata kesedihan di pipi ibu ini dengan air mata kegembiraan. Itulah yang membuat saya bertekad untuk menjadi seorang dokter. Walaupun banyak tantangan yang saya harus lalui. Halo sahabat miliarder, hari ini saya dapat kesempatan luar biasa ngobrol-ngobrol dengan Dr. Lee, di mana Dr. Lee adalah pemilik rumah sakit apung. Nah, kebetulan Dr. Lee sekarang lagi di Jakarta ya, dan satu hal yang terjadi adalah karena rumah sakit apungnya ini sedang dibangun kembali. Seperti itu, Dok. Ya, satu rumah sakit apung kita karam di laut dekat Sape di NTB, dalam perjalanan dari NTT ke NTB karam. Kami sedang mengusahakan kapal penggantinya. Mengapa kapal pengganti? Karena visi kita adalah memberikan bantuan medis kepada mereka yang membutuhkan di daerah-daerah terpencil, dan sebagai alatnya kita menyediakan rumah sakit apung. Bukan karena kita mempunyai rumah sakit apung, lalu kita mendatangi daerah terpencil untuk memberikan pelayanan medis. Jadi tidak dibalik. Oleh karena tujuan kita adalah memberikan pelayanan medis kepada mereka yang membutuhkan, dan kebetulan sekarang salah satu alatnya dalam bentuk sebuah rumah sakit apung tenggelam, kita akan mensubstitusinya. Kita akan segera mencari penggantinya. Di dalam rumah sakit apung itu sendiri ada berapa anggotanya, Dok? Kalau ABK-nya tetap 6 orang. Kalau relawannya antara 15 sampai 25 orang. Jadi total 30 orang ya, Dok ya? Ya, kalau lagi banyak 30 orang. Dan satu kapal itu berapa sih, Dok, investasinya, Dok? Untuk satu kapal penuh dengan peralatan-peralatan medis seperti itu? Saya tuh tidak pernah menghitungnya karena saya bertahun-tahun menginvestasikan sedikit demi sedikit, baik dalam perombakan dan renovasi kapal tua sehingga menjadi sebuah rumah sakit apung, maupun dalam pembelian alat peralatan medisnya. Saya beli sedikit demi sedikit setiap bulan. Ketika saya menerima honor saya belikan sedikit, dapat lagi bulan berikutnya saya tambah lagi. Dalam tempo beberapa tahun jadilah apa yang kami punyai di Bahenol, yang sayangnya sekarang sudah berada di dasar laut. Oh, jadi dokter melakukan sebuah dan merunning sebuah rumah sakit ini kan banyak untuk membantu orang lain ya, Dok ya. Saya pikir dulu masa kecilnya atau dokter ini dari keluarga yang sangat berada sekali nih, sehingga sangat bisa berbagi seperti ini. Apa itu benar, Dok? Sebaliknya,
Saya berasal dari sebuah keluarga yang sederhana, ya. Apalagi ketika ayah saya meninggal di tahun 1956 saat saya berusia 10 tahun. Kita di Indonesia ini biasa ayah itu adalah kepala rumah tangga yang mencari nafkah. Ketika beliau mendadak meninggal di tahun 1956 dalam usia baru awal 40-an, ya apa yang kami punyai pun habis semuanya. Habis semuanya. Habis semuanya. Tidak ada apa-apa lagi. Ibu saya seorang ibu rumah tangga yang sekolahnya cuma kelas 3 SD. Beliau harus melakukan segala-galanya untuk menghidupkan anaknya yang 7 orang, termasuk memberikan pendidikan formal alias sekolah kepada anak-anaknya yang bertujuh. Anda bayangkan beratnya tugas ibu saya saat itu, dan itu sekaligus nggak usah ditanya lagi betapa kasihnya dia almarhumah mama kepada kami anak-anaknya. Bagaimana dia berjuang agar kami semua bisa memperoleh hari depan yang lebih baik. Boleh diceritakan sedikit, Dok, seperti apa sih perjuangan Mama? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang suaminya mendadak meninggal, yang sekolahnya cuma kelas 3 SD. Beliau melakukan segala yang bisa dilakukan, misalnya mencuci pakaian orang. Beliau bangun pagi-pagi sudah ke tetangga mengambil pakaian, mencucinya, lalu memasak, lalu masakan ini dalam bentuk rantangan dibawa ke pelanggan-pelanggan. Itu sungguh suatu perjuangan yang luar biasa, dan dari situ bisa kita nilai betapa besar kasih dan pengorbanan almarhumah ibu untuk anak-anaknya. Tapi nggak sampai sampai kelaparan kan, Dok? Dalam arti kata, walaupun Ibu harus terus berjuang seperti itu. Saya cuma bisa mengingat sekali peristiwa, mungkin usia saya waktu itu 11 tahun. Saya main bersama teman-teman seperti anak-anak lainnya, dan saya merasa lapar. Saat itu sudah menjelang sore. Saya lari ke mama. Ma, saya minta makan. Saya lapar. Sambil harap cemas, lihat muka mama, ternyata beliau menangis. Beliau berkata, kamu main aja, Gi. Saya tidak mengerti mengapa beliau menangis dan menyuruh saya main. Belakangan saya baru tahu, tidak ada makanan di rumah. Dan dengan bermain, seorang anak akan lupa laparnya. Saya senang aja ikut teman-teman lari-lari lagi, manjat pohon, main petak umpet dan sebagainya. Rasa laparnya memang hilang. Itu baru saya sadar bahwa makanan tidak ada di rumah dan mama menangis ketika menyuruh saya main. Beberapa lama kemudian ketika saya sudah mulai beranjak dewasa, baru saya mengerti mengapa mama sampai menangis, mengatakan kamu pergi main aja. Dan itu masih saya ingat sampai hari ini. Jadi ketika Dokter Lee bilang sulit, itu sungguh sulit ya, Dok ya? Ya, Anda bayangkan saja, kepala rumah tangga mendadak meninggal. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, papa itu tidak meninggalkan hutang. Kalau ada hutang, waduh lebih berat lagi tugas mama. Membesarkan anak 7 orang, menyekolahkan anak 7 orang. Anda bandingkan saja dengan situasi saat ini. Bayangkan betapa susahnya itu.
Susah. Ya, Kebayang. Tapi mama tidak pernah menyerah dan tidak ingin anak-anaknya putus sekolah. Segala apa dilakukan oleh mama agar anaknya tetap mendapatkan pendidikan formal yang baik. Untuk saya, mama saya itu adalah seorang hero. Kalau mengenai orang tua, dokter, seberapa penting sih sebetulnya peran mama atau orang tua dalam kehidupan Dokter Lee? Ketika saya barusan mengatakan, bagi saya mama itu adalah seorang hero, itu memang jadi panutan saya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya dengan sabar, dengan penuh kasih. Dan kasih itu ketika diterapkan, bukan hanya dengan lisan dikatakan aku mengasihimu, tapi dengan perbuatan, kasih itu selalu berjalan bergandengan dengan pengorbanan. Dan yang bisa saya tangkap sekarang, terutama ketika saya sudah dewasa dan mengerti, pengorbanan mama untuk membesarkan anak dengan melakukan segala-galanya tanpa pernah mengeluh. Bayangkan di antara adik-adik saya ada yang baru berusia 3 tahun. 3 tahun? Ya, ketika papa meninggal. Membesarkan anak batita. Dan anak yang sudah, kakak-kakak saya sudah ada SMP. Dan saya di SD. Anda bayangkan. Wah. Itu sungguh nggak mudah itu, Dok. Apalagi anak kecil biasa butuh perhatian yang sangat ya dari orang tua ya. Saya ingat adik saya yang kecil itu sedang minum susu dulu, yang berusia 3 tahun. Kalau dia tanya, papa mana ya? Papa beli susu, kata papa. Kok papa ada pulang-pulang? Dan bagi saya, sungguh sosok orang tua, terlebih ibu itu adalah seorang hero bagi saya. Karena beliau memberikan segala-galanya tanpa pernah mengeluh untuk kebahagiaan anak-anaknya. Sungguh bisa dijadikan contoh. Kalau satu pelajaran terpenting yang didapat dari ibu itu apa, Dok? Kesabaran dan ausdauer beliau untuk memberikan yang terbaik dari dia agar anak-anaknya bisa mendapatkan juga yang terbaik dari mereka. Pengorbanan, kesabaran, ausdauernya, dan kasih itu. Segala-galanya itu bisa diperas menjadi satu, kasih yang diterapkannya dalam perbuatan. Dan itu puluhan tahun dijalankan. Puluhan tahun? Puluhan tahun. Spesifiknya seperti bagaimana sih, Dok? Karena saya sulit membayangkan seorang ibu bisa menjadi menjadi seperti itu puluhan tahun gitu. Ketika kami masih kecil, masih membutuhkan perhatian, masih membutuhkan kasih sayang, dia berperan sebagai seorang ibu. Ketika kami butuhkan dana untuk sekolah, dia berjuang untuk mencukupi kebutuhan finansial kami, juga beli buku, beli pakaian, uang sekolah, walaupun juga dapat bantuan dari saudara-saudara mama, tapi tanpa mama yang menggerakkan, tanpa mama yang banting tulang. Dan kesabaran beliau itu yang retrospektif barangkali ketika saya menjalaninya, saya menganggap itu biasa-biasa saja.
tentulah seorang ibu akan mengasihi anaknya. Tapi retrospektif ketika saya sendiri juga sudah punya anak, saya merasakan kasih yang diberikan oleh seorang ibu itu kepada anak-anaknya. Bangun subuh, mulai bekerja, dan tidur tengah malam tanpa mengeluh. Ya, barangkali ini yang Anda ingin dengar. Tidak pernah mengeluh badan saya sakit. Tidak pernah mengeluh saya capek. Enggak. Ada nggak sih dok peran ibu dalam membuat motivasi dokter hingga menjadi seorang dokter seperti sekarang ini? Saya ingin menjadi dokter dari kecil karena pengalaman pribadi. Ketika saya masih kecil, adik saya yang berusia setahun lebih muda dari saya harus meregang nyawanya di dalam pelukan ibu karena diare. Dan ibu itu bersedih hati bertahun-tahun sejak walaupun adik sudah tidak ada, beliau tetap bersedih hati kalau menceritakan bagaimana beliau tidak berdaya memberikan proteksi dan menolong anaknya yang memohon bantuan kepada dia. Adik itu diare sampai puluhan kali perharinya, dan kita tahu lah kalau orang diare puluhan kali itu kan perutnya sakit, kram perutnya. Dan dalam pangkuan ibu, dia bilang, dia belum bisa ngomong, tapi kelihatan dari mimiknya anak yang sakit itu gimana rasanya. Mama cuma bisa mengatakan, kamu sebentar lagi sembuh ya. Walaupun beliau tahu kami tidak sanggup untuk mengobati dia. Lalu dalam pelukan ibu dia meninggal. Saya bisa bayangkan. Dan ketika beranjak besar, ketika saya sudah mulai mengerti, saya diam-diam berjanji di dalam hati saya akan mengganti air mata kesedihan di pipi ibu ini dengan air mata kegembiraan. Itulah yang membuat saya bertekad untuk menjadi seorang dokter. Walaupun banyak tantangan yang saya harus lalui. Itulah awal mula mengapa saya mau menjadi dokter dan mau membantu mereka yang tidak mampu agar air mata kesedihan di pipi seorang ibu itu bisa dihapus dan diganti dengan air mata kegembiraan, air mata syukur. Air mata syukur. Ya, Anda bayangkan kalau ada orang tua yang tidak berdaya, anaknya sudah divonis mati begitu ya, lalu mendapatkan pertolongan yang tidak terpikirkan oleh mereka, lalu anak menjadi sembuh. Air mata apa yang mengucur? Air mata apa yang mengalir dari mata orang tua? Bahagia dok. Kebahagiaan, air mata syukur. Itulah yang ingin saya lakukan. Dalam beberapa hal bisa kami lakukan, tapi tentu ada hal-hal tertentu yang tak mungkin kita lakukan. Tapi ibu pernah berkata kepada dokter untuk menjadi seorang dokter kah? Untuk banyak membantu orang. Iya, itu kata-kata beliau. Kalau kamu jadi dokter, jangan kamu peres orang miskin. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka akan menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Dan kata-kata ini, petuah ini melekat di hati saya sampai hari ini. Saya nggak akan pernah lupa. Wah, saya sampai nggak bisa berkata apa-apa ini dok. Pengertian peres itu saya kadang-kadang dikritik oleh orang-orang
terutama oleh kolega-kolega saya. Mana ada dokter yang memeras pasiennya sih? Dalam pengertiannya dalam hal ini adalah perasaan yang dipunyai oleh seorang yang tidak mampu, yang harus membayar honor dokter. Dan itu adalah kata-kata yang diucapkan atau diungkapkan oleh ibu saya, bahwa orang miskin itu tidak punya kemampuan untuk membayar bil seorang dokter. Untuk itu, kamu jangan bikin bil yang memberatkan, tapi kalau bisa, usahakanlah menolong orang yang tidak mampu itu. Itu adalah nasihat atau petuah dari almarhumah yang sampai hari ini saya pegang. Beliau merasakan secara pribadi pedihnya hati seorang ibu yang harus kehilangan putranya karena tidak mampu memberikan pertolongan yang dibutuhkan oleh si buah hati. Dan ini sering terjadi. Sampai hari ini sekalipun masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil. Jadi masih sering terjadi ini sebetulnya ya. Iya, Anda bayangkan ketika di daerah-daerah terpencil itu tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau ada anak yang sakitnya berat, mau diapakan? Mau diapakan? Bukankah orang tuanya akan sedih melihat kepergian anaknya pada akhirnya? Dan kalau kita datang melakukan jemput bola, melihat mereka yang tidak punya kesempatan mendapatkan pelayanan medis yang mereka butuhkan, lalu kita mengulurkan tangan memberikannya, dan anaknya bisa terselamatkan, bagaimana perasaan orang tua? Pasti bahagia sekali, Dok. Iya. Saya sudah pernah mengalaminya beberapa kali di dalam pelayanan kami dengan rumah sakit apung kami. Gimana tuh, Dok, ceritanya? Salah satu yang saya ingat adalah seorang anak berusia 2 tahun, 3 tahun kira-kira, dalam pelayaran perdana kami ke Kalimantan Barat di Kupang. Kami berlabuh di Kupang, datang pasang suami istri, naik sepeda motor. Menurut cerita ayahnya, ayah sang anak, mereka dari kampung naik sepeda motor 11 jam. 11 jam? 11 jam untuk sampai di kapal. Anak yang berusia 3 tahun ini, 2-3 tahun usianya, ada tumor pembuluh darah sebesar telur ayam di leher kirinya. Luar biasa besarnya. Dan kalau itu pecah, maut tantangannya. Sang ayah bercerita bahwa mereka sudah mengunjungi berbagai dokter, dan dokter mengatakan tidak ada obatnya. Ketika anak berusia 3 bulan, mereka sudah melihat ada bintik hijau di lehernya yang dalam tempo singkat, berusia 2-3 tahun sudah sebesar telur ayam, karena ini adalah tumor pembuluh darah. Dokter mengatakan satu-satunya cara adalah operasi. Dan operasi pun di samping biaya, juga angka kematiannya tinggi. Alangkah bahagianya mereka ketika mereka tahu ada seorang dokter, satu tim dokter dari Jakarta yang melakukan pembedahan gratis dan lagi praktek di kapal di Kupang. Mereka datang dan menyerahkan anaknya kepada saya dengan kata-kata, "Dok, kalaupun operasinya tidak berhasil,
kami tidak akan menuntut dokter. Lalu dengan menangis, mereka meninggalkan anak mereka. Anak dioperasi, operasi berhasil. Bayangkan apa perasaan orang tua. Mereka menangis dan air matanya mengalir saat itu sudah berbeda dengan air mata sebelum operasi. Air mata kesedihan telah dihapus dan air mata kegembiraan itulah yang mengalir di pipi kedua orang tua. Dan anak punya hari depan angka harapan hidup sama seperti anak-anak sebaya mereka. Dokter, saya dengar sebelum menjadi seorang dokter, hidupnya cukup menantang ya. Tetapi bukankah untuk menjadi seorang dokter itu pun membutuhkan biaya besar, dok? Itu bagaimana caranya dokter bisa bahkan mendapatkan kuliah ke Jerman? Jadi ketika saya masih sekolah, saya tahu siapa saya. Karena semua orang, kalau saya ceritakan, saya ingin menjadi seorang dokter, semuanya bertanya, ada yang bertanya dengan sungguh-sungguh, tapi ada yang juga bertanya dengan nada sinis. Kamu mau jadi dokter di mana uang sekolah, dan mana ada uang sekolahnya? Biayanya tinggi. Saya malu menceritakannya. Dan juga saya tidak berani cerita kepada mama sering-sering. Yang saya lakukan adalah saya berdoa kepada Tuhan. Setiap hari jam 6 saya sudah di gereja. Berdoa dan doa saya itu tetap yang sama. Saya mau jadi dokter dengan embel-embel yang sekolah di Jerman. Rupanya karena bertahun-tahun saya lakukan hal yang sama, berdoa yang sama, Tuhan rupanya bosen. Tiap hari anak ini minta hal yang tidak masuk di akal terus, daripada gua direcokin, udah dikabulkan aja. Saya mendaftar di mana-mana, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Semuanya menolak. Kecuali satu, Free University di Berlin Barat. Saya tidak peduli di mana saya di sekolah kedokteran, pokoknya saya bisa menjadi dokter, saya ke sana. Dan masa itu, karena situasi politik perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat, dibikin sebuah university di Berlin Barat, dan terbuka untuk banyak orang, terutama dari negara-negara berkembang. Uang sekolah gratis, berangkatlah saya ke sana. Pertanyaan yang sering diajukan ke saya, kamu mengakunya dari keluarga yang tidak mampu, tapi sekolahnya sekolah elit di Jerman. Apa yang tidak terbayangkan oleh kita, itu sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah menentukan, kita tidak bisa menutup pintunya. Tuhan sudah buka pintu, ya masuk saja. Dan untuk biayanya bagaimana, dok? Dalam arti kata, seandainya dokter juga mendapatkan biaya universitas untuk belajar, tetapi kan masih tetap dibutuhkan biaya untuk tinggal dan juga makan ya. Untuk hidup, saya bekerja pekerjaan kasar yang orang lain tidak mau lakukan. Saya menjadi kuli. Anda bayangkan bongkar muat kereta api pos dari Jerman Barat ke Berlin Barat, muat dan bongkar, itu berton-ton. Itu dimuat dengan tenaga fisik itu, dengan bayaran saat itu bayaran minimum untuk ya pekerja kasar lah. Untuk saya, setiap selesai kuliah, saya bekerja, dan weekend saya bekerja 8 jam, kalau hari-hari biasa kadang-kadang 2 jam, kadang-kadang 4 jam. Pokoknya saya dapat penghasilan dan saya berusaha hidup seirit mungkin. Dan dengan demikian, satu persatu adik saya bisa didatangkan, sehingga kami berempat, saya masih punya 3 adik lagi,
semuanya menjadi dokter. Dan semua sekolah di Free University di Berlin Barat. Yang kita butuhkan adalah tekad dan nekat dan sedikit faktor gila. Tekad, nekat, dan sedikit faktor gila. Ya, kalau orang waras 100%, dia akan berpikir, dia akan berdiskusi dengan dirinya. Akan ada 1000 alasan untuk tidak melakukan. Tapi kalau orang yang sedikit tidak waras, pokoknya jalan aja. Jalan aja. Jalan aja. Ketika saya bikin rumah sakit apung pun begitu. Saya tidak tahu kapal itu membutuhkan berapa BBM dan berapa harga BBM di timur. Saya kira kapal konsumsi BBM-nya sama seperti mobil, 1 liter untuk sekian kilometer. Ternyata 1 mil laut membutuhkan beberapa liter. Dan di timur sana, harga BBM 10 kali lipat dari harga BBM di Jakarta. Wow. Kalau saya mengerti, tentu banyak pertimbangan-pertimbangannya. Tapi karena saya tidak mengerti, tidak tahu, alias bodoh, dan sedikit gila, yang ada tekadnya membantu mereka yang ada di timur, yang ada di daerah terpencil, nekat melakukannya, tanpa perhitungan, jalan saja. Makanya proyek ini ada. Kalau ada perhitungan segala macam, proyek ini tidak jadi. Dr. Lee, ketika Dr. Lee di Jerman dan lulus, sebetulnya kan bisa aja ya tinggal di Jerman dan bekerja sebagai dokter, di mana sudah pasti hidupnya terjamin ya. Kenapa sih Dr. Lee mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia? Saya ini awalnya adalah seorang ahli bedah jantung. Ketika saya di sana lulus dan menjadi seorang ahli bedah jantung di sana juga masih belum banyak. Tempat itu terbuka untuk saya. Tapi hitung-hitungan saya adalah seperti pepatah mengatakan, masuk tak genap, keluar tak ganjil. Artinya, ada tambahan 1 Dr. Lee di Jerman, atau kurang 1 Dr. Lee di Jerman. Bagi orang Jerman itu, bagi negaranya tidak ada artinya. Karena dokternya secara menyeluruh cukup. Tapi untuk Indonesia, kurang 1 dokter itu sudah, atau tambah seorang dokter itu sudah berarti. Dan banyak di antara saudara kita yang masih belum punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis seperti yang mereka dambakan. Oleh karena itu saya memutuskan untuk pulang. Dan setelah pulang, saya sempat baca bahwa dokter bekerja di Rumah Sakit Husada ya, sempat. Iya, sampai hari ini. Oh, sampai hari ini? Saya tetap bekerja di Rumah Sakit Husada sampai hari ini. Baik, tapi di suatu saat Dr. Lee sempat kembali ke Jerman. Apa sih yang terjadi, Dok? Ya, itu tahun 98-99. Ketika itu Anda tahu kan di sini ada kerusuhan dan saya mendapat teror sering. Kamu Cina, kamu sekarang enak ngomong ya, awas kamu. Saya akan kirimkan preman-preman ke rumahmu dan akan membawakan hadiah bagi kamu. Teror ini sudah sering saya dengar. Biasanya subuh-subuh jam 3, jam 4 saya ditelepon di rumah. Karena jam 3, jam 4 saya pasti ada di rumah kan. Ketika saya merasa memang saya terancam dan teman-teman di sana sesama ahli bedah jantung mengatakan, kamu kemari saja, kami bisa adakan tempat untuk kamu. Dan guru saya waktu itu juga mengatakan,
Kalau hidupmu terancam di sana, kamu kembali kemari. Dan saya kembali ke sana. Jadi ancamannya serius ya dok ya, bukan hanya verbal ya? Ancamannya verbal. Kalau serius barangkali saya sudah nggak ada. Tapi terus-menerus gitu dok. Apakah ada yang dokter lakukan secara salah atau bagaimana? Saya kurang paham ini. Eh, Waktu itu ada terjadi perkosaan. Dan saya merawat korban-korban perkosaan itu. Saya ini kan seorang dokter. Ya, dan Betul. itu dikaitkan dengan etnisitas. Saya melakukan pekerjaan saya sebagai seorang dokter, tapi itu dikaitkan dengan etnisitas. Mau mengatakan apa, mau berkomentar apa. Memang saya melakukan itu karena orang itu datang mencari saya dan saya rawat. Itu kan tugas seorang dokter. Betul. Ya. Betul. Dan itu disalahkan. Dan saya tidak tahu disalahkan atau tidak disalahkan, pokoknya saya diancam. Dan yang membuat saya mengambil keputusan untuk melakukan action kembali ke Jerman adalah ketika saya pulang subuh di jalan lampu merah, saya berhenti, mobil saya digedor-gedor, dimaki-maki saya, walaupun lampu merah, ada perempatan waktu itu di sana. Kebetulan di depan saya tidak ada mobil lainnya, saya gas lewat lampu merah. Itu memberikan dorongan terakhir bagi saya untuk kembali ke Jerman sementara waktu. Wow. Dan akhirnya dokter kembali ke Jerman selama berapa tahun dok di Jerman? 1,5 tahun kira-kira. Tahun 2000 bulan Mei saya kembali. Dan apa yang membuat dokter kembali ke Jakarta? Saya ini Indonesia loh. Saya sayang Indonesia. Saya ini cinta Indonesia. Saya ini orang Indonesia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita masih tetap baik negeri kita. Merah darahku, putih tulangku, Indonesia jiwaku. Dan mendirikan rumah sakit apung, bagaimana tuh ceritanya bisa dapetin idenya serta tekad untuk ngejalaninnya? Karena buat saya itu sesuatu ide yang gila ya dan out of the box gitu. Dan apalagi untuk bisa ngejalaninnya. Ya, satu kata, tekad dan nekat dan tanpa perhitungan. Kalau hitung, nggak jadi deh. Awalnya adalah saya ini ketika pulang ke Indonesia, saya sudah melanglang buana ke daerah-daerah kecil. Dan satu hari saya operasi di Pulau K. Datanglah seorang ibu bawa anaknya dari Somlaki. Anaknya 6-7 tahun usianya, perempuan dengan usus terjepit. Di kapal, konon ceritanya 3 malam 2 hari. Dari Somlaki ke K. Wow. Sedangkan usus terjepit itu mesti dilakukan operasian antara 6-8 jam. Jadi waktunya itu sudah begitu lamanya, kemungkinan besar ususnya sudah bolong. Tapi operasi dilakukan dan puji Tuhan anak selamat. Bukan kepada dokter. Tuhan yang melindungi anak itu. Pulang ke Jakarta di dalam doa malam saya, sebelum tidur, anak ini selalu terbayang-bayang. Dan seperti saya mendengar suara, maukah kau melayaniku? Orang lain tidak dengar suara itu. Orang lain akan mengatakan, saya berhalusinasi. Apapun silakan tanggapan Anda. Yang jelas, saya memikirkan bagaimana
memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, tapi tidak punya akses? Jawabannya sederhana. Datangi mereka dengan segala peralatan. Artinya datangi mereka dengan sebuah rumah sakit. Gimana caranya? Jalan darat jelas tak mungkin. Negara kita negara kepulauan. Terbang mau mendarat di mana? Ada kemungkinan ketiga. Bikinlah sebuah rumah sakit atau taruhlah sebuah rumah sakit di atas kapal. Itu ide yang melahirkan keinginan saya membuat sebuah rumah sakit apung. Rumah sakit apung sendiri sudah banyak, tapi biasanya itu kepunyaan milik Angkatan Laut yang keluar pada saat pertempuran. Kapalnya besar-besar, kuat-kuat. Ketika saya menceritakan keinginan saya atau ide saya bikin rumah sakit di atas kapal, orang tidak percaya. Orang menyindir saya dengan mengatakan, atau bahkan menghina saya, mengatakan saya ini gila. Saya tidak peduli. Kalau saya nak sanggup membuat sebuah rumah sakit di atas kapal besar, bikinlah di atas sebuah perahu. Karena saya nak mungkin beli kapal besar, kapal besi gitu. Donasi jelas nak mungkin. Ini ide gila kok. Siapa yang mau buang-buang duit? Jangan-jangan saya masukin kantong itu duit. Ya kan? Jadi saya belilah sebuah kapal tua yang harganya ketika ditawarkan ke saya 1,1 M. Wow. Wow ya, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya katakan, Pak, saya kapal ini saya mau jadikan rumah sakit di Palembang waktu itu. Dan dengan kapal ini saya akan berkeliling untuk memberikan pelayanan medis gratis. Waktu dia mendengar pelayanan medis gratis, dia tidak bertanya pernah adakah rumah sakit di atas kapal begini yang dibikin oleh swasta. Dia tidak tanya. Oh, ketika dia mendengar tujuannya adalah suatu kegiatan kemanusiaan, langsung didiskon 50% oleh dia. Jadi 550 juta. Segitu pun saya tidak punya duit. Kami punya 2 rumah, satu yang kami tempati di sampai sekarang di Green Garden, satunya lagi di Cengkareng. Yang di Cengkareng saya jual, tentu dengan persetujuan keluarga, dan uang itu saya pakai untuk beli kapal. Itu juga masih belum cukup, dicicil setahun. Lalu saya bekerja beberapa tahun, setiap bulan saya beli sebagian, perbaiki sebagian dari kapal. Tahun 2013 pada tanggal 16 Maret 2013 jadilah kapal itu melakukan pelayaran perdana sebagai rumah sakit apung ke Pulau Panggang di Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Jadi dokter berhutang untuk membeli kapal rumah sakit tersebut. Hutang berapa dok dulu? Ya, kapal itu harganya 550 juta. Rumah saya terjual 375 juta, sisanya saya utang. Dan kan perlu ngisi dalam untuk peralatan. Itu baru kapalnya. Oh, baik. Belum perombakannya, belum beli alat peralatannya. Wow. Bertahun saya bekerja, uang sebagian saya sisihkan untuk kehidupan keluarga, sisanya masuk untuk perombakan kapal dan membeli alat-alat. Bisa-bisa mengisi dan perombakannya lebih mahal dari kapalnya itu ya dok ya? Oh iya, betul. Dan itu dokter berhutang untuk mengisinya dan merombak? Karena saya isi sedikit-sedikit, utang kecil. Saya berutang ke yang menjual alat kesehatan. Jadi sedikit-sedikit ya, tapi ya dimulainya dok ya? Ya. Baik. Saya sampai sekarang mendengar dokter bercerita itu speechless dok. Memang hanya orang yang punya tekad yang
kenceng banget sih yang bisa menjalankan ini. Dan jujurnya kalau saya ditanya apakah saya bisa, saya nggak yakin. Eh, ini ceritanya amazing banget buat saya. Tapi kalau dokter harus memilih dari sekian banyak tantangan dalam hidup dokter ya, apa sih tantangan terbesar dalam hidup dokter Lee? Ketika saya mulai mau sekolah kedokteran, saya begitu banyak mendapat tantangan dan bahkan pernah saya ditolak dengan alasan tes psikologi saya mengatakan saya tidak berbakat untuk menjadi seorang dokter. Wow. Nah, itu pukulan yang hampir membuat saya KO. Tapi saya bangkit lagi pada hitungan ke-9 sebelum KO. Bangkit lagi. Bangkit lagi pada hitungan ke-9. Kalau hitungan ke-10 saya sudah KO. Ya kan, kalau kita lihat pertandingan tinju. Ya. Orang lain boleh mengatakan saya tidak punya bakat, tapi saya tetap mau jadi dokter. Ini nekat namanya. Tekadnya ada, nekatnya ada. Dan perhitungannya tanpa perhitungan. Siapa yang bayar, di mana kuliah, tidak peduli. Pokoknya umur berapapun saya bisa dapat tempat, saya masuk sekolah kedokteran. Saya ingin jadi dokter. Tidak ada tawar-menawarnya. Walaupun orang-orang ring satu saya, ibu saya, kakak-kakak saya, kamu jelas-jelas sudah tes psikologi mengatakan kamu tidak berbakat untuk jadi seorang dokter. Kenapa kamu tidak sekolah yang lain? Angkamu bagus kok. Saya tidak mau jadi yang lain, saya katakan. Saya tidak mau sekolah teknik yang waktu itu juga sedang favorit. Saya tidak mau. Saya mau jadi seorang dokter. Titik. 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 Tidak ada diskusi lain. Apa yang membuat dokter Lee bisa bertahan tuh? Bahkan ketika ring 1 dokter aja pada bilang bahwa itu udah nggak mungkin. Yang mengatakan tidak mungkin itu tes psikologi. Ring tes 1 psikologi. Ring 1 saya mengatakan kalau pemeriksaan atau tes psikologi sudah mengatakan kamu ini tidak berbakat jadi dokter, ya udahlah jangan keras kepala. Jadi itu dalam bentuk nasihat. Baik. Ya. Karena saya nekat, keras kepala kata lainnya, ya saya tidak mau pusingkan itu. Pokoknya saya mau menjadi dokter. Titik. Dan yang membuat dokter bisa bertahan bahkan ketika sudah hampir KO, itu apa, Dok? Saya tetap percaya kepada Tuhan saya. Apa yang saya doakan sudah bertahun-tahun, walaupun saya sempat kecewa kepada Tuhan saya juga, tapi kemudian saya harus minta ampun karena saya sudah tidak percaya kepada Tuhan. Namun ketika saya sudah diterima, saya tahu itu adalah cobaan bagi saya yang harus saya lalui, yang harus saya kalahkan. Dan ada nggak sih satu kejadian spiritual atau yang berhubungan dengan Tuhan yang benar-benar merubah Dr. Lee menjadi seperti sekarang ini? Suatu keajaiban. Ya, saya dari awal sudah sangat percaya akan kuasa Tuhan dan akan kasih Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bertahun-tahun saya berdoa, dan ketika penolakan demi penolakan saya terima, saya sempat frustrasi dan marah pada Tuhan. Saya sampai tidak mau ke gereja, marah saya pada Tuhan. Dan ketika saya diterima, saya introspeksi diri, dan saya sampai pada kesimpulan, Tuhan telah mengizinkan saya mendapatkan cobaan seperti itu, dan Tuhan juga yang membuka pintu bagi saya untuk mendapatkan sekolah di sebuah fakultas kedokteran yang baik. Itu yang sangat berkesan di hati saya. Itu adalah kebaikan Tuhan untuk saya. Jadi ketika mendadak bisa diterima ya dok ya? Ya, itu di luar perhitungan, di luar nalar itu ya.
Nggak ada orang yang percaya. Tiba-tiba diterima begitu aja, Dok? Di Atau luar perkiraan sehat itu. Tiba-tiba saya mendapat surat penerimaan dari Berlin Barat di Free University. Yang wow. lainnya menolak semua. Saya itu pernah diterima juga di Fakultas Kedokteran Universitas Republika Ureka. Tapi belum mulai sekolah, gedungnya sudah dibakar. Serius, Dok? Ya, Belum mulai sekolah. Trisakti sekarang. Belum mulai sekolah, sekolahnya dibakar. Dan tiba-tiba diterima di Jerman ya? Ya, sesuai dengan doa saya kan. Doa yang Wow. saya laraskan bertahun-tahun lamanya sampai Tuhan bosan dengannya. Jadi dokter bukan hanya nge-apply di Indonesia saja ya, tapi juga sampai di luar negeri ya. Berapa banyak itu Ya. fakultas yang dokter apply ya? Saya apply ke Berlin, Hamburg, Düsseldorf, ke banyak tempat di Jerman. Semuanya menolak saya. Jadi bisa lebih dari 10 universitas yang sudah menolak dokter ya, mungkin puluhan ya. Puluhan yang menolak. 20 ada, Dok? Mungkin lebih ya. Lebih dari 20 universitas menolak dokter? Saya rasa lebih. Wow. Moral cerita ini Pak Yudi, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah. Mantap. Mantap sekali. Dok, kalau kita bicara tentang banyaknya sekarang rumah sakit atau bisnis kesehatan yang fokusnya kepada uang, itu tanggapan dokter gimana? Ya, selama manusia hidup sebagai manusia, godaan itu selalu ada. Bukan hanya di kedokteran, di mana-mana itu. Di setiap profesi ada yang demikian. Ya namanya kita manusia. Ya, saya tidak mau mengatakan dokter itu gila uang. Bukan peres, tidak mau saya mengatakan itu. Bahwasanya kesehatan adalah mahal itu di mana-mana. Coba aja sekarang zaman pandemi. Obat. Anda tahu harganya naiknya gila-gila. Orang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Apakah mereka yang menaikkan harga itu seorang dokter? Enggak juga kan. Tapi yang punya kesempatan untuk main di dalam sektor kesehatan. Bahwasanya kesehatan itu mahal, ya. Obat-obatan mahal, ya. Biaya-biaya semuanya mahal, ya. Dan tenaga dokter sangat kurang di Indonesia. Dalam zaman normal aja masih sangat kurang. Apalagi mengingat negara kita besar dengan segala keterbatasan dan perbedaan. Ada daerah yang banyak penduduknya dengan jumlah dokter yang lebih banyak, ada daerah yang penduduknya lebih sedikit, lebih jauh ke daerah, ke periferi, dan jumlah dokternya juga sedikit. Itu kenyataan. Dan selama ini ketika dokter melakukan pelayanan medis dengan gratis, koreksi saya kalau salah, bagaimana caranya bisa melakukan ini secara terus-menerus, Dok? Karena banyak orang baik di Indonesia. Ya, Pak Yudi, sudah banyak yang memberikan nasihat yang logis kepada saya. Kedengarannya logis dan baik. Dok, terima saja BPJS. Bagus kan? Logis kan? Logis. Nah, sekarang saya tanya. Kami kebetulan satu kapal lagi ada di Kabupaten Lingga. Itu banyak saudara kita suku laut yang juga hidupnya nomaden di atas laut dengan perahu, datang untuk berobat ke kapal.
tanyalah kepada mereka alamatnya di mana. Atau kepada saudara-saudara kita yang dari suku Korowe yang ada di perbatasan Papua kita dengan Papua Nugini, yang tadi saya ceritakan hidupnya di atas pohon. Alamat Anda di mana? Ya, di hutan Papua. Nomor rumahnya itu pohon yang kesekian. Kalau sudah alamatnya Samudra Indonesia atau hutan Papua, nomor rumahnya ya nomor klau sekian atau nomor pohon yang sekian, punya KTP enggak mereka? Kalau enggak ada KTP, punya BPJS enggak? Sudah pasti enggak ya. Kalau kita terima BPJS, tanpa BPJS tidak terima, mungkin enggak kami melakukan pelayanan seperti ini? Paham. Itu sama dengan omdo. Kita mengasihi sama, tapi hanya di bibir, tanpa perbuatan. Ngomong doang. Ini yang kami lakukan ini adalah penerapan kasih dalam tindakan nyata. Ini adalah iman yang kita terapkan. Saya baru cek di Instagramnya Dr. Share bahwa telah mendapatkan lebih dari 36 miliar donasi untuk membangun rumah sakit apung Dr. Lee. Apa sih rahasia sukses dari seorang Dr. Lee Darmawan sehingga bisa sampai dipercaya banyak orang untuk membangun mimpi dan visinya? Saya akan mengatakan lain, Pak Yudi. Itu bukanlah keberhasilan saya, tapi itu adalah partisipasi dan kebaikan hati banyak-banyak orang Indonesia yang ingin berpartisipasi, ikut membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Orang-orang yang berpartisipasi ini tahu mereka tidak bisa melakukan pekerjaan lapangan seperti yang kami lakukan. Dan ketika kami bisa sanggup dan sudah ada bukti pernah melakukannya, mereka mempercayai kami. Itu rahasianya. Jadi bukan sukses kami, tapi adalah banyak orang Indonesia yang punya hati untuk ikut berpartisipasi. Jadi banyak ya sebetulnya orang Indonesia yang punya hati ya dok ya? Kalau saya dengar dari teman-teman yang mengurus donasi, sudah lebih dari 20.000 yang bersumbangsi. 20.000? 20.000-an ya. Dan ada juga suara-suara mengatakan ini jangan-jangan aji mumpung. Kapal tenggelam, donasi banyak, mau diapain itu duit. Saya ya untuk membeli kapal sudah cukup. Tapi kapal kan tidak bisa berjalan tanpa BBM. Betul. Kapal berjalan dengan BBM tanpa peralatan medis, bukan rumah sakit apung. Betul. Saya akan secara official membuat sebuah video dan tanggal 22 nanti saya diundang Kick Andy. Saya akan announce bahwa uang yang terkumpul sudah cukup. Donasi yang masuk akan kami pakai untuk beli alat-alat dan keperluan lainnya. Seperti yang tadi saya katakan, untuk kapal sudah cukup. Tapi kapal tanpa bensin, tanpa BBM, akankah bisa berjalan dan berfungsi terutama sebagai rumah sakit? Masih jauh. Masih jauh. Tapi masih jauh ya Pak? Ya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Uang yang terkumpul, puji Tuhan, sudah cukup untuk membeli setidaknya 2 kapal. Berikut renovasinya dan membeli peralatan. Selain mendirikan rumah sakit apung, ada nggak sih mimpi atau tujuan mulia lainnya yang ingin Dr. Lee lakukan?
Kita sebagai bangsa Indonesia, kita bangga. Kita ingin melihat negara kita menjadi negara kuat yang sederajat dengan negara-negara lainnya. Dan apa sebetulnya tujuan kita berbangsa dan bernegara? Kita punya Pancasila. Sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ingin dihadirkan oleh negara. Dan kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Janganlah tanya apa yang dapat kau lakukan bagi negara. Janganlah tanya apa yang dapat sudah negara lakukan bagimu. Tapi tanyalah apa yang dapat kau lakukan bagi negaramu. Kata-kata dari John Kennedy, dan masih sangat relevan sampai dengan hari ini. Membangun Indonesia tidak bisa kita katakan ini adalah bagian dari pemerintah. Menikmati hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah hak kita. Tidak ada dikotomi yang demikian. Kita Indonesia, kita cinta Indonesia, kita bangga dengan Indonesiaan kita. Marilah kita bangun bersama bangsa dan negara kita ini. Dok, pertanyaan terakhir. Apa pesan dokter kepada orang-orang yang sekarang lagi mungkin mengalami kesulitan ya di saat ini ya? Para pengusaha atau para pebisnis yang sedang mungkin lagi mengalami tantangan karena COVID-19 ini banyak ya berdampak terhadap ekonomi. Apa kira-kira pesan Dr. Lee terhadap mereka? Yakinlah, badai pasti berlalu. Tekad, nekat, jangan pernah berputus asa. Matahari akan terbit di ufuk timur. Tidak selalu cuaca mendung. Tidak selalu cuaca mendung. Dan ini adalah Dr. Lee Darmawan. Terima kasih sekali Dr. Lee. Saya kagum dan speechless dari tadi ngedengerin terus. Belajar banyak banget. Terutama hari ini saya banyak ngedengerin dari hati, Dok. Sangat banyak dari hati. Karena pelajaran dari Dr. Lee itu sulit untuk dicerna akal logik, tetapi sangat dapat diterima oleh hati. Dan itu yang saya pelajarin. Thank you banget untuk... Jangan terlalu banyak pakai logika. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang selalu ada di dalam benak kita. Tekad, nekat, jalankan. Dan jangan pernah berputus asa. Selalu optimistis. Dan yakinlah, badai pasti berlalu. Mantap, top. Dan itu adalah Dr. Lee Darmawan. Thank you very much, dokter, sekali lagi. Oke, dari saya dan Dr. Lee Darmawan, salam. Salam Miliarder. miliarder.